Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Amayanti Nining. Di sini saya akan menjelaskan sebuah permasalahan program linear yang akan kita cari keuntungan maksimumnya menggunakan metode titik potong, metode garis selidik, dan metode simplex. Di sini kasusnya berkaitan dengan COVID-19. Suatu perusahaan di Jakarta memproduksi alat pelindung diri atau APD dalam membantu pencegahan penyebaran virus COVID-19 seperti hand sanitizer dan masker. Perusahaan memproduksi 2.000 hand sanitizer dan 1.200 masker. Perusahaan ini menjual ke Rumah Sakit Glenn Kendek dan Rumah Sakit Glenn Peduli. Di Rumah Sakit Glenn Kendek sebanyak 50 hand sanitizer dan 25 masker. Dan di Rumah Sakit Glenn Peduli sebanyak 20 hand sanitizer dan 20 masker dengan keuntungan hand sanitizer sebesar 500.000 dan masker sebesar 300.000. Maka hitunglah keuntungan maksimum dari penjualan 2 APD tersebut. Berikut adalah data mengenai penjualan perusahaan. Hand sanitizer di Rumah Sakit Glenn Kendek 50, di Rumah Sakit Glenn Peduli 20, profitnya 500.000. Masker di Rumah Sakit Glenn Kendek 25, di Rumah Sakit Glenn Peduli 20, profitnya 300.000. Jumlah hand sanitizer dan masker di Rumah Sakit Glenn Kendek 2000, di Rumah Sakit Glenn Peduli sebanyak 1.200. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Variabel keputusannya kita misalkan X sama dengan hand sanitizer dan Y adalah masker. Fungsi tujuannya Fx, Y sama dengan 500.000 X ditambah 300.000 Y. Fungsi kendalanya 50X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 2000. 20X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1.200. X, Y lebih besar sama dengan 0. Metode titik potong. Kendala pertama, 50X ditambah 25Y lebih kecil sama dengan 2000. Kita sederhanakan, kita bagi 25, maka kita akan memperoleh persamaan 2X tambah Y sama dengan 80. Kemudian kita cari perpotongan di sumbu X-nya, kita misalkan Y sama dengan 0, lalu nilai Y ini kita substitusikan ke dalam persamaan 2X tambah Y sama dengan 80. Menjadi 2X tambah 0 sama dengan 80, 2X sama dengan 80, X-nya sama dengan 80 dibagi 2, X sama dengan 40. Di titik X 40, Y-nya 0. Kemudian kita cari perpotongan di sumbu Y, dan kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka kita akan memperoleh 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 80, Y-nya sama dengan 80. Di titik X 0 dan Y 80. Untuk kendala kedua, 20X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1.200, kita sederhanakan, kita bagi 20, maka kita akan memperoleh persamaan X tambah Y sama dengan 60. Kemudian kita cari perpotongan di sumbu X-nya, kita misalkan Y-nya sama dengan 0, kemudian nilai Y kita substitusikan ke dalam persamaan X tambah Y sama dengan 60, menjadi X tambah 0 sama dengan 60, X-nya sama dengan 60. Di titik X 60 dan Y-nya 0. Kemudian perpotongan di sumbu Y, kita misalkan X-nya sama dengan 0, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan X tambah Y sama dengan 60, X-nya kita ganti menjadi 0, menjadi 0 tambah Y sama dengan 60, Y sama dengan 60, di titik X0 dan Y 60. Kemudian kita menentukan titik perpotongannya, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga kita peroleh 2X tambah Y sama dengan 80, X tambah Y sama dengan 60, X-nya sama dengan 20. Kemudian kita substitusikan nilai X ke salah satu persamaan. Di sini saya mensubstitusikan ke dalam persamaan yang kedua, persamaan yang lebih sederhana, yaitu X tambah Y sama dengan 60, X-nya kita ganti 20, 20 tambah Y sama dengan 60, Y sama dengan 60 dikurang 20, Y sama dengan 40. Jadi titik perpotongannya 20,40. Grafik titik potongnya seperti pada gambar, saya mencari menggunakan aplikasi GeoGebra agar lebih mudah ketika kita menggambarnya. Untuk garis yang berwarna biru itu merupakan kendala pertama, untuk garis yang berwarna merah merupakan kendala yang kedua, dan titik perpotongannya ada pada X 20 dan Y 40.
Kemudian kita cari titik-titik sudut daerah visible. Titik-titiknya kita peroleh titik O 0,0, A 0,60, B 20,40, dan C 40,0. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi. Untuk titik O 0,0, 500.000 dikali 0 ditambah 300.000 dikali 0 sama dengan 0. Titik A 0,60, 500.000 dikali 0 ditambah 300.000 dikali 60 sama dengan 18 juta. B 20,40, 500.000 dikali 20 ditambah 300.000 dikali 40 sama dengan 22 juta. C 40,0, 500.000 dikali 40 ditambah 300.000 dikali 0 sama dengan 20 juta. Sehingga kita akan memperoleh nilai optimumnya ada pada titik B 20,40 yaitu 22 juta. Kemudian kita lanjut menggunakan metode garis selidik. Fx, y sama dengan 500.000 X ditambah 300.000 Y. X-nya kita substitusikan 20, Y-nya 40. Sehingga kita peroleh 500.000 dikali 20 ditambah 300.000 dikali 40 sama dengan 22 juta. Kemudian kita cari nilai Z1, Z2, Z3, dan Z4. Kita misalkan Z1 sama dengan 5 juta. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Maka 500.000 dikali 0 ditambah 300.000 dikali Y sama dengan 5 juta. 300.000 Y sama dengan 5 juta. Y sama dengan 5 juta dibagi 300.000. Y-nya sama dengan 16,6 di titik 0,16,6. Kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka 500.000 X ditambah 300.000 dikali 0 sama dengan 5 juta. 500.000 X sama dengan 5 juta. X-nya sama dengan 5 juta dibagi 500.000. X-nya sama dengan 10 di titik 10,0. Kemudian kita misalkan Z2 sama dengan 10 juta. Misalkan X-nya sama dengan 0, maka 500.000 dikali 0 ditambah 300.000 Y sama dengan 10 juta. 300.000 Y sama dengan 10 juta. Y sama dengan 10 juta dibagi 300.000. Y sama dengan 33,3 di titik 0,33,3. Kemudian kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka 500.000 X ditambah 300.000 dikali 0 sama dengan 10 juta. 500.000 X sama dengan 10 juta. X sama dengan 10 juta dibagi 500.000. X-nya sama dengan 20 di titik 20,0. Untuk Z3 sama dengan 20 juta, kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka 500.000 dikali 0 ditambah 300.000 Y sama dengan 20 juta. 300.000 Y sama dengan 20 juta. Y sama dengan 20 juta dibagi 300.000. Y sama dengan 66,6 di titik 0,66,6. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0, maka 500.000 X ditambah 300.000 dikali 0 sama dengan 20 juta. 500.000 X sama dengan 20 juta. X-nya sama dengan 20 juta dibagi 500.000. X-nya sama dengan 40 di titik 40,0. Untuk Z4 sama dengan 22 juta, kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka 500.000 dikali 0 ditambah 300.000 Y sama dengan 22 juta. 300.000 Y sama dengan 22 juta. Y sama dengan 22 juta dibagi 300.000. Y sama dengan 73,3 di titik 0,73,3. Kemudian kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka 500.000 X ditambah 300.000 dikali 0 sama dengan 22 juta. 500.000 X sama dengan 22 juta. X sama dengan 22 juta dibagi 500.000. X-nya sama dengan 44 di titik 44,0. Kemudian kita akan memperoleh grafiknya seperti pada gambar. Untuk garis yang berwarna ungu merupakan garis-garis selidik yang tadi kita telah cari. Dan saya mencari grafik ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita masuk pada metode simplex. Di sini, yang pertama-tama harus kita lakukan, memaksimumkan Z dengan Z sama dengan 500.000 X1 ditambah 300.000 X2 dengan kendala 50X1 ditambah 25X2 lebih kecil sama dengan 2000, 20X1 ditambah 20X2 lebih kecil sama dengan 1200, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian penyelesaiannya,
Z sama dengan 500.000 X1 ditambah 300.000 X2. Kita tambahkan dengan variabel flag yaitu 0S1 ditambah 0S2. 50X1 ditambah 25X2 ditambah 0S1 sama dengan 2000. 20X1 ditambah 20X2 ditambah 0S2 sama dengan 1200. X1, X2, 0S1, 0S2 lebih besar sama dengan 0. Z dikurang 500.000 X1 dikurang 300.000 X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Tabel awalnya kita akan peroleh seperti ini. Pada kolom variabel basis ada Z, S1, dan S2. Nilai Z yaitu 1, ZX1 min 500.000, ZX2 min 300.000, ZS1 0, ZS2 0, penyelesaiannya 0. S1Z nilainya 0, S1X1 50, S1X2 25, S1S1 1, S1S2 0, penyelesaiannya 2000. Untuk S2Z nilainya 0, S2X1 20, S2X2 20, S2S1 0, S2S2 1, penyelesaiannya 1200. Dari tabel ini kita bisa melihat nilai Z masih ada yang bernilai negatif. Kemudian kita harus mencari rasionya dengan cara melihat nilai Z yang bernilai negatif yang paling besar. Itu berada pada kolom X1 min 500.000. Kemudian kita cari rasionya dengan cara kita menggunakan kolom variabel basis S1, S2, menggunakan kolom X1, kolom penyelesaian. Nilai S1 pada kolom X1 yaitu 50, S2 pada kolom X1 yaitu 20, penyelesaiannya 2000 dan 1200. Kemudian cara mencari rasionya, X1 sama dengan penyelesaian dibagi X1. Rasio untuk S1, 2000 dibagi 50 sama dengan 40. Rasio untuk S2, 1200 dibagi 20 sama dengan 60. Dalam menentukan rasio, kita harus mengambil nilai yang paling kecil yang bukan minus. Dari sini kita bisa melihat nilai rasio terkecil ada pada S1 yaitu 40. Sehingga X1 masuk dan S1-nya keluar. Kemudian kita akan memperoleh tabel seperti pada gambar. Di sini kolom kuncinya X1, baris kuncinya S1, dan elemen kuncinya adalah 50. Karena 50 merupakan pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Kemudian langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu yang pertama mengganti S1 pada kolom basis dengan X1. Kemudian kita cari baris baru X1 itu sama dengan baris S1 dibagi elemen basis yaitu 50. Baris S1 pada kolom tadi yaitu 0, 50, 25, 1, 0, dan 2000. Kemudian kita bagi 50, 0 bagi 50 dapat 0, 50 bagi 51, 25 bagi 50 0,5, 1 bagi 50 0,02, 0 bagi 50 0, 2000 bagi 50 dapat 40. Sehingga baris baru untuk X1 yaitu 0, 1, 0,5, 0,02, 0, dan 40. Yang kedua, kita cari baris baru Z dengan cara baris lama Z kita kurangkan dengan nilai Z pada kolom X1 yang tadi. Kemudian kita kalikan dengan baris baru X1 yang telah kita cari pada langkah pertama. Sehingga kita peroleh baris baru Z sama dengan 1, 0, min 50.000, 10.000, 0, dan 20 juta. Langkah ketiga, kita cari nilai baris baru S2 sama dengan langkah kedua yaitu baris lama S2 kita kurangkan dengan nilai S2 pada kolom X1 yang tadi, kemudian kita kalikan dengan baris baru X1 yang telah kita cari pada langkah pertama, sehingga kita akan memperoleh baris baru untuk S2 yaitu 0, 0,
10, min 0,4, 1, dan 400. Kemudian kita akan memperoleh iterasi satunya. Kita buat kolom seperti yang pertama, namun nilainya telah kita rubah semua. Kita ganti dengan nilai yang telah kita peroleh dari langkah 1 dan langkah 3 tadi. Pada tabel ini, pada kolom basis, S1 telah kita ganti dengan X1. Sekarang nilai Z yaitu 1, ZX1 0, ZX2 min 50.000, ZS1 10.000, ZS2 0, penyelesaiannya 20 juta. Untuk X1, Z nilainya 0, X1 X1 1, X1 X2 0,5, X1 S1 0,02, X1 S2 0, penyelesaiannya 40. Untuk nilai S2Z nilainya 0, S2 X1 0, X2 S2 10, S2 S1 min 0,4, S2 S2 1, penyelesaiannya 400. Dari tabel ini kita masih mendapati ada nilai Z yang bernilai negatif, yaitu terdapat pada kolom X2 yaitu min 50.000. Oleh karena itu kita masih harus mencari rasionya seperti cara yang tadi, yaitu kita menggunakan kolom variabel basis dan menggunakan kolom X2. Nilai X1 pada kolom X2 0,5, nilai S2 pada kolom X2 10. Kemudian cara mencari rasionya, X2 sama dengan penyelesaian dibagi nilai X2. Untuk nilai rasio untuk X1 sama dengan 40 dibagi 0,5 sama dengan 80. Nilai rasio S2 yaitu 400 dibagi 10 dapat 40. Kemudian kita ambil lagi nilai rasio yang terkecil yang bukan minus, ada pada nilai S2 yaitu 40. Sehingga X2-nya masuk dan S2-nya keluar. Kemudian kita akan memperoleh lagi tabel seperti ini. Kolom kuncinya ada pada X2, baris kuncinya S2, dan elemen kuncinya 10. Kemudian kita lakukan langkah yang sama, mengganti S2 pada kolom basis dengan X2, lalu kita cari baris baru X2 sama dengan baris S2 dibagi elemen basis yaitu 10. Baris S2 pada kolom yang tadi yaitu 0, 0, 10, min 0,4, 1, 400. Kemudian kita bagi dengan elemen basis yaitu 10, sehingga kita akan memperoleh 0 bagi 10 0, 0 bagi 10 0, 10 bagi 10 1, min 0,4 bagi 10 min 0,04, 1 bagi 10 dapat 0,1, 400 bagi 10 dapat 40. Sehingga baris baru untuk X2 yaitu 0, 0, 1, min 0,4, 0,1, dan 40. Untuk langkah kedua kita cari baris baru Z, sama dengan cara yang tadi yaitu baris lama Z kita kurangkan dengan nilai Z pada kolom X2 yaitu min 50.000, kita kalikan dengan baris baru X2 yang telah kita peroleh dari langkah pertama, sehingga kita akan memperoleh baris baru Z yaitu 1, 0, 0, 8.000, 5.000, dan 22 juta. Kemudian langkah ketiga kita cari baris baru X1 yaitu baris lama X1, kita kurangkan dengan nilai X1 pada kolom X2 yaitu 0,5, lalu kita kalikan dengan baris baru X2 yang telah kita cari pada langkah pertama, sehingga kita akan memperoleh baris baru X1 yaitu 0, 1, 0, 0,04, min 0,05, dan 20. Kemudian kita akan memperoleh iterasi keduanya seperti pada tabel. Dan di sini nilai-nilai yang telah kita peroleh dari langkah 1 dan langkah 3 telah saya masukkan ke dalam tabel. Dan kita bisa melihat bahwa nilai Z sudah tidak ada yang bernilai negatif,
sehingga kita tidak usah mencari lagi rasionya. Dan di sini kita memperoleh nilai Z itu 1, ZX10, ZX20, ZS1 8000, ZS2 5000, penyelesaiannya 22 juta. X1Z0, X1X11, X1X20, X1S1 0,04, X1S2 min 0,05, penyelesaiannya 20. X2Z0, X2X10, X2X21, X2S1 min 0,04, X2S2 0,1, penyelesaiannya 40. Sehingga kita telah memperoleh nilai Z-nya 22 juta, X1-nya 20, X2-nya 40. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikian presentasi saya. Jika di dalam video ini masih banyak kesalahan-kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.